Terima kasih, kita lanjutkan ke materi yang ke-44, anak dalam rumah tangga Kristen. Nah, sebelumnya kita belajar bagaimana rumah tangga Kristen, ya, perkawinan Kristen. Sekarang bagaimana tentang anak dalam rumah tangga Kristen. Jadi sangat erat kaitannya pembelajaran kita, bisa dikatakan nyambung materinya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak merupakan penerus masa depan kehidupan. Andaikan tidak ada anak dalam setiap keluarga, dapat dikatakan bagaimana dunia ini 100 tahun yang akan datang. Orang tua pada saat ini sebelumnya adalah anak dalam rumah tangga orang tuanya. Dan anak pada saat sekarang ini kemudian menjadi orang tua, ayah dan ibu. Artinya kehidupan manusia berkesinambungan. Ya, saya dulu adalah anak di tengah keluarga saya. Papa saya melihara, ibu saya buruh ginting. Nah, ketika saya sudah dewasa, saya menikah. Nah, saya menikah dengan marga Sianturi. Saya buruh melihara. Tentu anak saya Sianturi dan mamanya buruh melihara. Nah, ketika anak saya menikah, ya, saya Mama Nehemia. Anak saya Nehemia sudah menikah. Dia punya istri, ya, buruh Simanjuntak, dan dia punya anak. Nah, begitulah kesinambungan manusia di muka bumi ini. Nah, anak-anak kami pun percaya ketika anak-anak kami sudah dewasa nanti, ketika kamu sudah bekerja, tentu kamu juga berharap akan bisa berumah tangga. Kamu juga berumah tangga dan kamu memilih sebagai wanita yang menjadi idamanmu, menjadi istrimu, dan kamu juga nanti akan mempunyai anak, ya, punya anak. Nah, itulah. Nah, pada saat ini anak rumah tangga, maksud kami anak dalam rumah tangga Kristen. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, Ia telah memerintahkan manusia untuk beranak cucu, untuk memenuhi bumi ini. Maka Adam dan Hawa mempunyai anak, yaitu Kain, Habel, ya, dan yang lainnya. Oleh karena itu, anak sangatlah diharapkan dalam rumah tangga. Dalam Alkitab ada beberapa contoh keluarga yang sangat merindukan anak, ya. Dalam Alkitab banyak yang merindukan anak, seperti Abraham dan Sarah sangat merindukan anak dalam keluarga mereka. Rahel merindukan anak, ya. Hana yang berdoa kepada Tuhan untuk memiliki anak, ya. Elizabeth sangat bersukacita ketika ia mengandung, ya. Begitulah anak sangat dirindukan untuk melengkapi kehidupan pernikahan. Nah, sekarang temanya adalah anak. Anak adalah berkat. Anak adalah berkat. Allah janjikan kepada Abraham, maka ia akan memiliki keturunan atau anak cucu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Ia akan menjadi keluarga yang besar. Keluarga yang berbahagia adalah memiliki anak, dan itu merupakan sumber sukacita yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu sampai sekarang keluarga yang telah diikat di dalam pernikahan sangat mengharapkan anak dan berusaha untuk memilikinya. Ada yang berusaha berobat sampai melakukan bayi tabung. Ada yang mengadopsi anak-anak yang kurang beruntung untuk menjadi anak mereka. Nah, begitulah pentingnya, begitulah harapan pernikahan-pernikahan orang tua, pernikahan-pernikahan orang dalam rumah tangganya jikalau mereka belum memiliki anak. Bahkan berbagai cara dilakukan, mengadopsi, berobat, banyak cara yang dilakukan untuk boleh memiliki anak. Itulah. Jadi bagaimana dalam mendidik anak? Anak yang dikaruniakan Tuhan dalam keluarga haruslah mendapat pendidikan yang baik maksudnya. Ia harus dididik mengenal Allah, mengasihi sesamanya dan berbuat baik. Orang Israel sebagai bangsa pilihan Allah sangat mengutamakan pendidikan. Hal ini adalah perintah yang harus dilakukan. Ya, dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Di bait Allah, atau sinagoge, dilakukan pengajaran tentang Taurat. Yesus sendiri pergi ke sinagoge untuk mendengarkan pengajaran, dan ia mampu menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru-guru di sana. Itu Lukas 2 ayat 46 sampai 47. Alangkah sedihnya jika anak-anak di dalam keluarga tidak terdidik dengan baik sehingga tidak takut akan Tuhan. Murka Allah akan diterimanya. Contohnya keluarga Imam Eli mendapat hukuman
Tuhan karena anak-anaknya tidak mengindahkan perintah Tuhan, dan hukuman Tuhan karena anak-anaknya tidak mengindahkan perintah Tuhan dan melakukan perbuatan tercela. Oleh karena itu, pendidikan anak harus dilakukan sejak dini. Dalam keluarga, orang tua harus menjadi guru yang pertama dalam pendidikan anak-anak. Pendidikan tersebut diiringi dengan doa dan menyerahkannya kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan. Katekisasi adalah salah satu pendidikan yang dilakukan untuk anak, agar anak mengenal Tuhan dan mengaku iman percaya mereka. Umpamanya mengantar anak pergi ke sekolah minggu. Hal tersebut adalah tanggung jawab orang tua untuk melakukannya. Nah itulah, kalau sebagai orang tua sudah punya anak, bukan berarti hanya untuk makannya saja. Tapi orang tua juga wajib untuk memperkenalkan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dalam kandungan jika dia sudah kita doakan dan kita sudah bawakan dia kepada Tuhan. Supaya dalam kandungan dia kita latih, kita didik dia. Supaya dia bisa mendengarkan lagu pujian. Kita bisa berdoa supaya anak ini bisa tumbuh sehat dan kelak menjadi orang yang takut kepada Tuhan. Begitulah. Sehingga anak ini sesudah besar menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sesudah dia lahir, tentu sebagai orang tua akan membawa dia ke rumah ibadah. Ya, rumah ibadah untuk memberikan anak ini untuk dibaptis. Nah, ketika kecil anak-anak ini kita baptis, berarti dia sudah sah menjadi warga keluarga kerajaan Allah. Nah, dia tidak mengerti, dia belum paham. Dia hanya kita serahkan dia sebagai keanggotaan, dia sudah terdaftar secara majelis, secara keanggotaan di jemaat, ya, dia sudah sah, ya. Kita sebagai orang tua dan anak kita sudah terdaftar, tetapi rohaninya secara administrasi dia sudah terdaftar, tetapi secara rohani kita harus didik, kita bawa dia ke gereja, kita bawa dia dalam doa, kita bawa dia untuk ikut anak sekolah minggu, kita bawa dia anak tanggung, kita bawa untuk kebaktian anak remaja. Bahkan kita antarkan juga anak kita untuk belajar katekisasi. Nah, pembelajaran katekisasi ini adalah salah satu tanggung jawab orang tua untuk memperkenalkan Tuhan dalam hidupnya. Apa yang sudah kamu alami, yang sudah kamu nikmati, pengenalan kamu, pemahaman kamu tentang Allah, ya, tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sejak kamu sekolah minggu sampai sekarang kamu sudah belajar CD. Nah, itu semua kamu akan bisa terapkan. Nah, aplikasikan dalam kehidupan kamu kelak. Karena sesudah kamu CD, kamu akan belajar sendiri, sudah dewasa, kamu akan menanggung dosa kamu sendiri, dan kamu bisa mengambil keputusan sendiri, apa yang terbaik, apa yang terbaik buat diri kamu. Nah, kamu sudah bisa memutuskannya sendiri. Karena di situ tanggung jawab kamu. Apapun yang kamu lakukan, kamu mau mencuri, kamu mau berbuat baik, itu kamu sendiri yang menanggung semua akibatnya. Kalau kamu berbuat baik, tentu akan kamu mendapat balasan baiknya juga. Kalau kamu berbuat tidak baik, tentu kamu akan mendapat balasannya tidak baik juga. Nah, apa yang kamu perbuat akan kamu panen, kamu akan tuai sesuai dengan apa yang kamu tanam. Nah, inilah dia. Nah, anak-anak kami, berarti sebagai anak-anak benar-benar menjadi orang yang sangat diharapkan orang tua, menjadi orang yang takut kepada Tuhan. Nah, memang ketika kalian masih kecil, kami sebagai orang tua membawa kamu, menggendong kamu pergi ke gereja. Ketika kamu sudah belajar PAUD, kamu sudah bisa belajar anak-anak di sekolah minggu. Nah, kamu naik lagi menjadi anak tanggung, sampai ke anak remaja, sampai kepada permata. Nah, ini semuanya supaya pengenalan kamu terhadap Tuhan lebih dekat, lebih dalam. Sehingga benar-benar kamu bisa mengenal Allah itu lebih dekat lagi. Kehidupan kamu bisa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Karena kami orang tua bakalan pergi, akan meninggalkan kamu. Tentu tidak akan selamanya. Pak, gini bagaimana Pak? Mak, ini bagaimana Mak? Tidak selamanya ada orang tua untuk mendampingi kamu. Tapi kami harus bijaksana karena kamu sudah dewasa. Nah, inilah anak-anak kami ya. Nah, bagaimana dengan tanggung jawab anak ya? Kita tahu bagaimana mendidik anak tadi. Kami sebagai orang tua mendidik anak, memperkenalkan Tuhan dalam hidupmu. Ya, supaya apapun didikan, pelajaran yang kamu terima itu hendaknya dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan kamu. Nah, bagaimana juga tanggung jawab anak?
Nah, tidak hanya orang tua yang harus bertanggung jawab dalam pendidikan anak-anak mereka, tapi anak juga memiliki tanggung jawab besar di dalam keluarga. Anak haruslah menghormati orang tua, ya. Tadi dalam mendidik anak, kami orang tua berkewajiban mendidik kamu sampai kamu nanti kuliah. Itu tanggung jawab kami sebagai orang tua. Bahkan pernikahanmu juga masih tanggung jawab kami sebagai orang tua. Ya, itulah kami mendidik kamu sampai kamu bisa memutuskan siapa calon istri kamu atau calon suami kamu, sampai kamu bisa memutuskan kamu bekerja di mana. Nah, itulah masih tanggung jawab kami ya sebagai orang tua. Kamu misalnya dalam kuliah ada berapa dapat 3. Nah, kamu minta pandangan dari kami orang tua. Oh, ini. Pandangan kami ini begini. Tapi keputusan tetap ada dalam diri kamu. Nah, begitu juga dalam pernikahan. Ada sekian wanita yang aku kenal, yang sudah aku bergaul. Yang ini begini, yang ini begini, yang begini. Menurut pendapat orang tua bagaimana? Nah, menurut hemat saya, karena kita latar belakang kita seperti ini, dan kamu juga begini, yang cocoknya yang ini. Nah, tapi yang memutuskan itu adalah kamu sendiri. Nah, begitu dia. Nah, itulah dia tanggung jawab kamu dalam memutuskannya. Nah, jadi dalam hal ini anak-anak kami, kamu juga punya tanggung jawab. Ya, kamu juga punya tanggung jawab ya terhadap orang tua. Kamu harus hormat kepada orang tua, ya. Sehebat apapun kamu nanti, ya, kedudukan kamu, kalau kamu tidak hormat kepada orang tua, kita lihat ya, kamu juga gimana ya? Kita lihat orang Cina ya, kalau orang-orang Cina itu, kalau semakin tua orang tuanya, semakin sayang dia. Ya, semakin sayang dia kepada orang tuanya. Ya, begitulah adat istiadat budaya mereka ya. Semakin tua orang tuanya, semakin sayang dia. Karena dia katakan semakin ada kesempatan bagi kami untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, kamu juga seperti itu anak-anak kami. Kalian punya tanggung jawab hormat kepada orang tua, ya. Karena kamu juga harus sayang kepada orang tua. Karena orang tua berajibaku, ya, bekerja keras untuk mendidik kamu, menyekolahkan kamu, ya. Tentu kamu tidak tahu bagaimana proses kami dalam mencari uang untuk menyekolahkan kamu sampai kamu bisa berhasil, bisa bekerja, nah, dan bisa kuliah dan lain sebagainya. Ya, tentu kamu bisa dikatakan tidak tahu. Kami orang tua lah, kami sebagai orang tua, bapak dan ibu kamu yang tahu bagaimana kami berjuang untuk menyekolahkan kamu. Nah, ini kamu harus hormat kepada orang tua, ya. Jadi, tetapi anak yang memiliki tanggung jawab besar di dalam keluarga, anak haruslah menghormati orang tua mereka. Nyata hal tersebut dituliskan dalam 10 perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Menjadi hukum yang kelima, tetapi pertama dalam relasi sesama manusia dikatakan, maka anak yang menghormati ayah dan ibunya akan menerima berkat, yaitu umur yang panjang di tanah yang Tuhan berikan. Ya, orang yang hormat kepada orang tua akan diberikan umur yang panjang di tanah yang diberikan Tuhan berikan. Anak-anak harus menyukacitakan orang tuanya agar orang tua dapat berbahagia di dalam kehidupannya. Ya, hormatilah orang tuamu. Ya, itu di dalam 10 perintah Tuhan ada. Hormatilah orang tuamu. Ya, supaya umurmu panjang di muka bumi. Jadi oleh karena itu anak-anak kami, kamu harus hormat kepada orang tua. Sehingga apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu rindukan akan berhasil. Karena Tuhan memberkati. Karena kami juga mengasihi ketika kami merawat, mendidik, memelihara kamu dengan segenap hati. Segala daya, segala kekuatan, segala kemampuan kami tuang. Semua 100% kami tuangkan untuk mendidik, mengasihi kamu, untuk mengajar kamu. Supaya kamu kelak menjadi orang yang baik, yang berhasil. Inilah anak-anak kami. Maka dalam hal itu juga kamu harus dapat dapat aplikasikan, kamu harus hormat kepada orang tuamu. Ya, karena itu adalah perintah, 10 perintah Allah. Nah, sebagai kesimpulan, anak adalah karunia Tuhan di dalam setiap keluarga. Orang tua adalah sebagai wakil Tuhan di dalam mendidik dan membesarkan anak dalam keluarga. Anak memiliki bertugas dan tanggung jawab untuk taat dan menghormati orang tua. Karena demikianlah perintah Tuhan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Kolose 3:20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi, taatilah ya orang tuamu ya dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan.
Tuhan memberkati dan Tuhan dimuliakan. Selamat malam. Sampai di sini pembelajaran kita dari saya. Sebelumnya, sesudah nanti kita tutup di dalam doa, maka Bibi akan nanti menyampaikan ada 3 pertanyaan. Akan kamu jawab dan kamu boleh WA nanti ke WA Bibi ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang baik, kami sudah selesai mempelajari pembelajaran materi 43 dan 44. Bagaimana keluarga Kristen, bagaimana tanggung jawab anak. Ya Tuhan, anak dalam rumah tangga Kristen, Tuhan tolong supaya materi yang sudah disampaikan dapat kami pahami. Karena materi ini sangat erat kaitannya Tuhan. Bagaimana orang tua, ketika orang tua ingin berumah tangga dan dia juga diberikan sangat mengharapkan keturunan, diberikan anak. Nah, ketika anak juga punya tanggung jawab dan kami juga berkewajiban mendidik anak, sangat erat kaitannya materi pembelajaran ini. Biarlah ini juga dapat kami refleksikan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kau pakaikan pembelajaran hari ini menjadi kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terlebih anak-anak kami belajar katekisasi. Nah, sesudah nanti mereka selesai di CD, tentu mereka akan melanjutkan kuliahnya. Bahkan sesudah mereka selesai kuliah, mungkin mereka juga akan berumah tangga. Tuhan sangat refleksi sekali materi pembelajaran hari ini. Dan mereka dibekali sebelum mereka melanjutkan, mereka dipersiapkan bagaimana kelak menjadi orang tua. Bagaimana kelak memilih untuk menjadi pernikahan kudus. Tolong Bapa, agar mereka tidak salah pilih. Agar mereka juga dalam mendidik anak mereka kelak tidak salah didik. Sehingga benar-benar mereka menjadi anak yang takut kepada Engkau. Anak yang dengar-dengaran kepada Engkau. Sehingga anak kami ini diberkati Tuhan. Dimuliakan Tuhan. Dan dapat menyenangkan orang tuanya. Dan dapat membahagiakan orang tuanya. Wujud nyata bagaimana dia percaya kepada Engkau. Karena dia hormat kepada orang tuanya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Mulialah Engkau dari materi yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Bapa. Dengarkan seruan dan doa kami. Karena kami sudah datang menyembah dalam nama Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak, pada saat ini Bibi akan memberikan materi pertanyaan. Ya, Bibi akan memberikan pertanyaan 3. Nanti kamu boleh jawab ke WA Bibi ya. Nah, pertanyaan yang pertama, ya. Coba jelaskan menurut pengertian saudara Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 dan Kejadian 2 ayat 23. Nah, ini masing-masing anak-anak memberi jawaban dan pengertiannya. Nah, coba jelaskan menurut pengertian saudara Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 dan Kejadian 2 ayat 23. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa tekad saya sebagai anak dalam rumah tangga Kristen? Nah, tadi kan sudah kita pelajari ya. Nah, apa tekad saya sebagai anak dalam rumah tangga Kristen? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, apa yang menyebabkan maka dalam perkawinan dapat luntur? Ya, apa yang menyebabkan maka dalam perkawinan dapat luntur damai sejahtera Kristus? Ya. Coba kamu beri jawaban menurut kamu, ya, menurut hemat kamu, ya. Apa yang menyebabkan maka dalam perkawinan dapat luntur damai sejahtera Kristus? Terima kasih. Nah, kami menunggu jawaban supaya kalian WA Bibi. Terima kasih. Tuhan memberkati dan selamat malam. Amin.